Paham maksud saya? Nah, coba kalian gimana mengerjakannya. Tapi ingat, mengerjakannya harus berdasarkan skala yang benar, tepat ukurannya. Kalau ukurannya tepat, maka garis SML ini akan menghubungkan lurus ya, akan secara lurus menghubungkan antara ERM di sini ya, kursornya bergerak ya, ERM di sini, atau kalian tulis M saja. M ini artinya market, portofolio pasar. A di sini ya. Kemudian B di sini. Jadi kalian tarik garisnya, harusnya begini nih. Jadi ini harusnya lurus, ini menyentuh nih harusnya ini. Paham sampai di situ? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke. Paham, Nah, Ibu. kalau yang lain gimana? Ada nggak yang saya belum ngecek lagi yang sudah mengirimkan yang lain? Oke. Yang lain gimana? Sama nggak kondisinya? Atau ada yang memang pas sudah menarik garis? Kita belum bicara mengenai nilai pasar A, nilai pasar B ya. Kita belum hubungkan itu. Ini masih antara ERA dengan beta A, ERB dengan beta B, ERM dengan beta M sama dengan 1. Nah, jadi dari pertemuan expected return dengan masing-masing beta itu yang akan menarik SML ini lurus, garis lurus menarik SML. Titik pijakannya di risk free 0,08. Oke, ada yang sudah menggambar dan mungkin tepat menghubungkan antara M, A, dan B? Ada? Halo? Ada belum? Ada yang sudah belum? Please answer me. Amalia, Bu, di grup sudah mengirim. Amalia, oke, let me see. Oke. Oke, ya. Di sini, oke. Oke, saya lihat ya, ada Amalia. Oke, Bella. Nah, tapi gini, kemudian ada Intan, tapi gini, oke. Begitu ya. Tapi tadi usahakan dibuat pada garis yang ini ya, jadi caranya udah benar ya, kemudian tapi usahakan nanti menarik garisnya harus lurus ya. Nah, oke. Ya, udah ada yang memberikan contoh, itu Amalia, Bella, Salma, dan Intan Nurul. Nah, sekarang baru kita posisikan di mana RA-nya. RA-nya di mana? Nah, coba kalian lihat dari gambarnya. Berarti RA kan 0,1415 kan? Berarti di sini nanti di atas ini ya. 0,1415 di atas dihubungkan dengan beta A-nya sama dengan 1, nah di sini posisinya. Di sini posisi dari A. Oke, ya. Ini sebenarnya kalian nggak perlu dalam menggambarnya kalian nggak perlu menulis A, B di sini karena sudah sudah diasumsikan, sudah paham nih artinya bahwa SML ini menghubungkan antara ERA atau ERB dan ERM dengan masing-masing betanya. Yang harus diberikan identitas A dan B justru pada posisi harga pasarnya ya. Jadi coba perhatikan, berarti betul nggak kalau 0,1415 di atas ini berarti posisinya dihubungkan dengan beta juga. Jadi 0 RA nilai pasar saham A 0,1415 dihubungkan dengan beta A 1,059 ke atas nih berarti ini ke atas. Setuju di sini posisinya? Iya, Bu. Oke. Berarti di atas SML ya. Sementara kalau beta B tadi RB-nya 0,1135. Berarti di sini nih, berarti di bawah 0,12.
0,11 kita tarik, berarti di sini nanti. Oke, ini B-nya di sini berarti, setuju ya? B-nya di sini menghubungkan 0,1135 dengan beta B-nya 1,39. Di sini berarti ya. Nah, berarti yang di atas SML A atau B? A. Nah, sementara yang di bawah SML B kan? Oke. Ya, Bu. Ya, yang di atas SML itu kan under value kan? Karena under value kan? Karena apa? Nilai apa? Sebentar. Yang di atas SML itu under value karena apa? Karena Harga apa? wajar sahamnya murah dan harga pasarnya tinggi. Harga sahamnya apa? Sorry. Ini ya. Artinya harga pasar saham tersebut dalam posisi tinggi, padahal sebenarnya dia itu murah, ya rendah. Jadi di atas SML dia under value, murah, sehingga itulah yang disarankan untuk dibeli. Sementara di bawah SML itu over atau mahal, maka itu disarankan untuk dijual. Oke, nanti kalian perbaiki gambarnya. Saya sudah jelaskan tahapannya. Ada pertanyaan atau enggak? Silakan. Sekali lagi, identitas A dan B itu kalian letakkan pada posisi harga pasar saham HA, harga pasar saham B-nya. Kalau yang ini untuk ERA, ERB nggak perlu sebenarnya karena sudah diasumsikan mahasiswa paham. Di SML ini kenapa SML itu bisa terbentuk karena dihubungkan dari titik risk free, menghubungkan return yang diharapkan untuk masing-masing saham, termasuk untuk yang portofolio pasarnya dengan betanya. Justru identitas dituliskan pada posisi harga pasar saham tersebut, sehingga ketahuan yang mana yang under, yang mana yang over. Seperti itu. Bisa dipahami ini? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ya. Nah, ini harus banyak berlatih nih, ya. Oke. Nah, ini kalau soal yang soal yang nomor 4. Ini saya sudah buat jawabannya, ya. Tapi saya minta kalian kerjakan dulu. Nampak di layar? Ada, Bu. Oke. Ya. Silahkan. Ini di layar ada. Kalau mau saya nggak akan memberikan, harusnya memang belum saya berikan dulu karena saya ingin mahasiswa mengerjakan dulu, ya. Tapi oke deh, ya kondisi seperti ini saya emang paling greget karena kalau udah harus materi hitung menghitung, saya kayaknya nggak udah terbiasa saya emang memberikan dalam bentuk ini, menjelaskan langsung, ya. Oke. Nah, ini saya nggak akan ini, kalau kalian mau lihat ya silakan aja. Ini jawabannya untuk soal nomor 4. Kalian coba lihat dulu, ya, lihat dulu pengerjaannya. Saya berharap kalian juga koreksi ada salah atau enggak. Ini untuk pengerjaannya, ya. Ini untuk saham X, ini saham Y, ini untuk portofolio pasar. Saham X dari mana peluang ini? Nah, ini peluang ini sama baik untuk X, untuk Y maupun untuk M atau portofolio pasar. Ini nilai dari sini. Sama kan? Ini peluang 0,10, 0,25, 0,3, 0,35. Ya, sama semua ini. Sama semua, ya. Ini. Nah, ini dari sini. Return pasarnya dari ini, yang ini. Nih, ini return pasar ini. Min 0,10, 0,3, 0,15, 0,2. Return X, ini return X-nya yang ini nih. Min 0,2, 0,12, 0,15, 0,2. Return Y-nya ini, return Y-nya
min 0,3, 0,05, 0,15, 0,2. Nah, pengerjaannya seperti biasa, seperti pada saat di proses Markowitz, ya. Pokoknya saya sudah berikan, silakan nanti kalian yang kerja yang dari mana angka ini silakan. Nah, ya, ini jawaban semuanya, prosesnya seperti ini. Kalau untuk yang pasar harus ada ini nih, karena kita perlu nilai varians dan standar deviasinya. Oke, nah pertanyaan A, oke ya. Pertanyaan A-nya, hitung risk adjusted return. Kalau risk adjusted return, ya, risk adjusted return, ini artinya menghitung beta. Risk adjusted return ini menghitung beta. Kalau yang B menghitung required rate of return, berarti menghitung harga yang wajar, ya, harga yang wajar dari sekuritas, menentukan garis pasarnya dan memilih saham mana. Oke, itu ya. Pokoknya kalian sudah punya materi ini. Yang A ini menghitung beta masing-masing sekuritas. Yang B menghitung yang tadi, menghitung ERA, ERB atau harga wajar dari masing-masing sekuritas. Ini menggambar, ini menentukan. Nah, jadi sebenarnya soal nomor 3 dan nomor 4 itu sama, cuma nomor 3 diketahui sudah berapa nilai masing-masing komponen, kalau soal nomor 4 harus dihitung atau dicari dulu. Nah, ini ya, ini jawabannya. Tadi kan saya nggak akan berikan, tapi nggak akan mengkopikan, tapi kalian lihat aja ya gimana caranya. Nah, ini tadi yang untuk sekuritas X, untuk sekuritas Y, untuk portofolio pasar, ini ya. Ini ini portofolio pasar karena kita butuh yang ini ya, yang ini adalah nilai varians, yang ini nilai standar deviasi karena akar varians, betul kan? Akar varians adalah standar deviasi. Oke, ini nilai covariance-nya. Ini nilai covariance-nya. Untuk apa kita menghitung nilai covariance? Nilai covariance dibutuhkan untuk menentukan nilai beta. Karena beta A sama dengan covariance AM per varians pasar. Sementara kalau beta B varians pasar, kalau beta B adalah hitungnya covarian dari saham B dengan pasar, covarian BM dibagi dengan varians pasarnya. Nah, jadi ini nilai covariannya ini, perhatikan ya, ini nilai covariansnya, ini nilai beta X-nya, ini nilai beta, ini nilai ERX-nya. Sekali lagi, ini nilai covarians dari saham X, perhatikan ya. Ini nilai covarians dari saham RX dan RM, ini nilainya. Ya, ini nilai beta X-nya, ini nilai ERX-nya. Oke ya, covarian RX RM, ini nilainya, ini beta X-nya, ini ERX-nya. ERX itu berarti return yang diharapkan oleh saham X menurut model CAPM. Sementara kalau ini, nah, yang ini ya, ini adalah covariance dari YM. Covariance YM ini nilainya ya. Ini adalah beta Y-nya, ini adalah ERY-nya. Ini resiko pasar saham Y-nya atau beta Y, ini adalah ERY-nya. ERY itu berarti return yang diharapkan untuk saham Y menurut model CAPM. Oke, berarti pertanyaan A dan pertanyaan B menentukan ini sekali lagi ya, ini prosesnya ya, CAPM. Ada sekuritas X, sekuritas Y, ini nilainya. Kemudian ini portofolio pasar, ini nilai return diharapkan pasar, ini variance, ini standar deviasi. Ini covariance-nya, tadi covariance RX RM-nya, ini beta X, ini ERX. Ini covarian RY RM, ini adalah nilai covariannya, ini beta Y-nya, ini beta, ini ERY-nya, ini nilai betanya, ini adalah return yang diharapkan untuk saham Y-nya menurut model CAPM. Jadi sudah kita jawab pertanyaan A dan pertanyaan B. Pertanyaan C-nya adalah membuat gambarnya. Nah, silahkan kalian hitung sendiri dengan cara yang tadi.
Kan udah kalian coba ya. Jangan lupa garis SML menghubungkan dari titik risk free-nya, ditarik dari risk free, menghubungkan antara ERM dengan beta M, ERA dengan beta A, ERB dengan beta B. Tarik garis, harus lurus, itu SML-nya. Sementara yang kita tampilkan identitas saham A atau saham B-nya adalah pada posisi harga pasar. Sehingga ketahuan yang mana yang over, yang mana yang under. Perhatikan, tidak semua soal itu ideal ya. Kadang-kadang tidak satupun saham yang dipilih. Kenapa coba? Saya ingin pendapatnya. Kenapa nanti ada kesimpulan tidak ada satupun saham yang dipilih atau yang diinvestasikan? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira ternyata tidak satupun saham yang bisa dipilih? Kenapa kira-kira? Halo? We're going to close this class. So before that, I want to ask some of you to answer my question. Okay. Please, before we close this session, okay? Someone answer my question, please. Mengapa atau mengapa nanti ada kesimpulan bahwa tidak ada satupun saham yang dipilih? Karena hello, answer me please. Halo, kira-kira? Karena kedua sekuritasnya over value bukan, Bu? Yes. Ya. Jadi ini kan soal kan, pada saat kedua sekuritas over value, dua-duanya ada di bawah SML, it means ya kedua dari saham tersebut nilainya mahal atau over value. Kalau mahal jangan dibeli. Nah, tapi ada juga kemungkinan dibeli dua-duanya karena dua-duanya ada di atas SML. Sekarang jadi mana yang dipilih, Bu? Ya tergantung, kalau dana perusahaan mencukupi beli dua-duanya. Kalau enggak ya silakan pilih mana yang memberikan keuntungan tertinggi. Seperti itu. Ya, jadi ada yang sama sekali enggak dipilih, ada yang dua-duanya dipilih gitu, tergantung dari soal. Jadi tidak semua kondisinya itu ideal, ada yang terpilih, ada yang enggak. Oke, that's it. Oke, ya. Ya. Oke, bagaimana?